Assalamualaikum, selamat sore Bu Nurul. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Tuti. Bagaimana kabarnya sore ini Bu Nurul? Alhamdulillah Bu, seperti yang Ibu Tuti lihat. Oh iya, kurang semangat ya. Sebelumnya selamat Hari Guru Bu Nurul. Nanti Semoga semangat selalu ya, apalagi Bu Nurul menjalankan tugas dan peran pendidiknya di sekolah SLB anak-anak berkebutuhan khusus harus tetap semangat, selalu semangat Bu Nurul. ya, terima Ha, kasih. saya juga mengucapkan selamat yang kedua nih. Saya dengar kabar Bu Nurul diamanahkan sebagai wakakurikulum ya oleh kepala sekolah yang baru. Ya Wah, Bu, luar biasa Bu Nurul. Sebuah amanah ya yang juga menjadi kesempatan bagi Bu Nurul untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita peroleh di pendidikan guru penggerak. Ya, tetap selalu semangat ya Bu Nurul ya. terima kasih Bu Tuti. Oke, Bimbingannya juga Bu Tuti. Karena Ibu Tuti sudah Alhamdulillah. berpengalaman. Alhamdulillah kabar baik pengalaman. Eh, tentunya sedang berbahagia ya karena tadi di sekolah baru kita juga merayakan Hari Guru. Oh iya, kembali ke Bu Nurul nih. Tadi saya melihat ekspresinya hari ini terlihat kurang semangat. Nah, kira-kira ada apa ya? Ini Bu Tuti, em, apakah sore ini Bu Tuti ada waktu luang? Saya ingin mau ngobrol sama Bu Tuti tentang permasalahan saya di kelas Bu. Oh, ada. Kebetulan hari ini saya sedang senggang. Kita bisa berbincang-bincang, Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu Tuti. Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan nih yang ingin saya bicarakan dengan Bu Tuti mengenai apa permasalahan di kelas Bu pada siswa-siswa saya. Mm-mm. Ya, Ibu mengajarnya di kelas Di kelas 6 tunarungu Bu. kelas 6 tunarungu ya. Jadi kalau di sekolah Ibu tuh ada kelas-kelas khusus gitu ya, khusus tunarungu gitu ya, Bu ya. Wah, Iya Bu. pengalaman wawasan baru bagi saya nih. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Nurul harapkan dari perbincangan kita sore ini? Tentunya itu solusi dari permasalahan saya Bu nantinya. Untuk depannya itu saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi sekarang ini Bu. Oh, permasalahan ya. Kira-kira permasalahannya apa, Bu Nurul? Bisa cerita dengan saya? Ya baik Bu, begini Bu Tuti. Beberapa hari ini saya kepikiran Bu tentang permasalahan siswa saya di kelas terkait dengan pembelajaran di kelas 6 tunarungu Bu. Di kelas tunarungu itu Bu hampir 80% anak dari satu kelas itu Bu, anak-anak siswa saya itu nilainya di bawah KKM Bu. Padahal saya merasa kalau saya sudah berusaha maksimal dalam pembelajaran, tapi masih saja siswa itu tidak paham dan antusiasnya kurang Bu, serta motivasinya kurang juga terhadap pembelajaran di kelas. Mm-mm. Oh, jadi kalau saya lihat di sini permasalahan Ibu adalah anak-anak yang masih nilainya banyak di bawah KKM ya, sampai 80% Bu Nurul ya. Ya. Nah, itu mereka terlihat kurang antusias. Kira-kira nih, yang menyebabkan mereka kurang antusias itu apa ya Bu Nurul ya? Saya merasa Bu sepertinya siswa itu malas belajar Bu. Karena dalam pembelajaran beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat anak itu mereka asik bermain dan mengobrol dengan temannya. Nah, mereka Mm-mm. tidur Bu, tapi selang waktu kemudian mereka bermain kembali. Oh, jadi apa yang Bu Nurul alami adalah mereka terlihat kurang antusias dan mereka di kelas itu bisa mengobrol ya, mengobrol atau melakukan kegiatan-kegiatan yang apa ya? Kalau saya ini berarti kurang fokus di pembelajaran gitu Bu Nurul ya. Iya Bu. Mm. Jadi kira-kira nih, apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Bu Nurul? Kalau menurut apa yang Bu Nurul alami? Kalau saya lihat itu Bu, siswa itu kurang antusias karena motivasi belajarnya kurang Bu.
Mungkin selama ini kan di SLB di sekolah saya itu karena anak saya tunarungu di kelas tunarungu dengan hambatan pendengaran. Jadi kalau dalam pembelajaran itu kami memakai buku, ada buku CD namanya, buku sistem bahasa Mm-mm. isyarat serta media gambar Bu. Setiap materi itu ada media gambarnya Bu. Jadi mungkin Mm-mm. karena anak saya visual Bu, jadi kan media gambar yang selalu Ya. kami berikan kepada anak kami di kelas. Jadi mungkin anak itu bosan mungkin ya dengan media yang selama ini saya gunakan di kelas Bu. Oh ya, jadi eh, kalau ini anak-anak bosan ya, anak-anak bosan dengan media-media gambar tadi begitu ya Bu Nurul ya. Iya Bu. Nah, jadi itu menyebabkan mereka karena bosan tadi mereka jadi kurang antusias, ya kurang motivasi, sehingga mereka mungkin lebih suka mengobrol dengan temannya, begitu Bu Nurul ya. Iya Bu. Oke. Sehingga ini yang menyebabkan nilainya tadi, nilainya jadi di bawah KKM. Nah, eh, apa yang terpikirkan oleh Bu Nurul gitu untuk menghadapi, menyelesaikan atau menyelesaikan hambatan ini? Apakah Bu Nurul sudah terpikirkan solusinya atau ada idenya begitu? Kalau idenya saya terpikirnya itu Bu menggunakan proyektor ya di kelas dengan menggunakan Mm-mm, video pembelajaran serta menggunakan mm-mm, PowerPoint serta juga menggunakan gadget karena di kelas saya itu Bu rata-rata anak sudah memiliki HP Android Bu. Jadi nanti dalam pembelajaran mm-mm. saya inginkan pembelajaran itu berbasis game Bu. Wah, ini ide-ide yang luar biasa ya Bu Nurul ya. Artinya Bu Nurul sudah eh, kalau saya lihat di sini Bu Nurul eh, berusaha merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat anak ya Bu Nurul ya. Tadi saya tertarik dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis menggunakan gadget. Berarti dia seperti apa nih Bu Nurul? Boleh ceritakan kepada saya modelnya seperti apa? Oh iya, baik Bu. Modelnya seperti nanti saya pertama-tama kan kita buka dulu PowerPoint dulu ya gitu. Pertama-tama kita gunakan dulu PowerPoint menjelaskan materi yang akan kita ajarkan. Lalu nanti Hmm? karena anak saya ini Bu, anak yang aktif juga ya Bu ya, anak visual, anak kinestetik juga, anak tunarungu ini. Mm-mm. Jadi nanti saya selingi dengan ice breaking, lalu Iya. digunakan pembelajarannya menggunakan gadget Bu, bermain game. Kan baik sekali kita lihat game-game edukasi ya Bu ya yang dapat diterapkan di kelas. Jadi anak lebih termotivasi dalam pembelajaran. Wah, saya sudah membayangkan nih kegiatan pembelajarannya seperti apa. Jadi rencana Bu Nurul di sini, Bu Nurul akan menggunakan media pembelajaran yang berbasis, yang menggunakan gadget, berbasis game ya, game-game yang tentunya yang berbau edukasi ya Bu Nurul ya. Terus juga karena tadi Bu Nurul sampaikan bahwa anak-anaknya kinestetik ya Bu Nurul, mereka suka aktif ya, aktif bergerak. Jadi dikemas dengan ice breaking juga ya Bu Nurul ya. Iya. Wah, itu ide yang sudah sangat bagus sekali Bu Nurul untuk diterapkan. Nah, untuk menerapkan rencana ini, apa yang kira-kira nantinya bisa membantu Bu Nurul agar tujuan dari rencana kita ini maksimal, Bu? Pertama saya diskusi dulu Bu ya bersama kelas sekolah rencana yang kalau ini Mm-mm. menggunakan media IT, menggunakan media IT. Saya berkolaborasi dengan rekan guru sejawat dan di bidang IT. Dengan Ya, Bu Nurul, suaranya kita Bu, terkendala jaringan nih, Bu. ya. Ya, Bu Nurul. Oke, Dengar suara saya Bu? tadi Bu Nurul dengar. Ya, tadi kita terkendala jaringan. Boleh diulangi, Bu Nurul? Yang pertama saya lakukan itu yaitu berdiskusi Bu bersama sekolah.
kepala sekolah tadi uh, ya. di Kemudian saya ya, ya, tentang rencana yang akan dilakukan dan menggunakan memanfaatkan media IT dalam pembelajaran untuk oh kelas ya, umum. Lalu kita berkolaborasi dengan perawat yang ahli di bidang IT. oke, ya. Tentunya ketika melaksanakan ini ya Bu Nurul tadi akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Kemudian karena ada media pembelajaran dan video pembelajaran, Bu Nurul juga akan mengajak rekan-rekan yang ahli dengan IT ya Bu Nurul ya. Kemudian Ya, Bu. berkolaborasi juga dengan rekan-rekan. Nah, ini kemudian untuk pelaksanaannya kira-kira Bu Nurul ingin laksanakan kapan ini ya? Halo Bu Tuti, Rencananya ya Bu Nurul. rencana dengar saya ya. Ya, Jaringan kurang stabil Bu. iya, jaringan kurang stabil. Jadi tadi saya ulangi ya Bu ya. Tadi Ibu akan berdiskusi Ya dengan Bu ya. kepala sekolah, kemudian Ibu akan mengajak rekan IT ya, karena Ibu menggunakan video pembelajaran, tentunya perlu ahlinya ya Bu ya. Kemudian juga Ya. rekan-rekan sejawat ya, jadi semacam sebuah kolaborasi ya Bu ya. Nah, langkah pertama dari ini tadi Ibu sudah merangkul teman-teman. Langkah pertama kan apa yang akan Ibu lakukan Ibu? Ke depannya nih seperti apa nih di kelas? Ya, saya akan melakukan dalam belajar itu menggunakan media IT Bu, tentunya pembelajaran agar ada termotivasi dalam pembelajaran, juga berkolaborasi juga dengan sejawat yang ahli di bidang IT. Lalu Mm-mm. saya juga berkonsultasi rekan yang pernah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media IT. Oh ya, baik Ibu. Jadi Ibu akan merangkul mereka ya menjadi sebuah tim lah untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini agar anak-anak di kelas Ibu lebih bersemangat ya Bu ya. Nah, tentunya nanti dalam perjalanannya mungkin akan ada hambatan, akan ada gangguan. Bagaimana cara Ibu Nurul nih? Saya ingin bertanya, apa cara Ibu Nurul untuk mempertahankan komitmen Ibu untuk menyelesaikan rencana kita ini agar tercapai maksimal tujuannya, Bu? Ya, untuk mengenai ini saya berkomitmen Bu, berkolaborasi dengan rekan guru sejawat yang bisa menggunakan IT sehingga dapat memotivasi pelajaran untuk ke kolaborasi nantinya Bu. Kalau Bu Tuti, Ya, ya Bu Nurul, saya masih di sini Bu Nurul. ya, ya Bu. Oke, dengar ya. Jadi tadi berarti Ya, inilah yang komitmennya akan mulai saling menjaga komitmen, ya Bu ya. ya mulai ya Nah, besok saya akan menyiapkan media PT dengan video mm-mm. dan pembelajaran kelas dan diselingi dengan SDG menggunakan gadget dalam Mm-mm. pembelajaran. Oh, sip. Baik, Bu Nurul. Saya sudah mendengarnya hari ini. Saya juga melihat semangat Bu Nurul ya untuk eh, memperbaiki apa bukan perbaiki untuk mencapai tujuan ya, agar hasil belajar anak jadi lebih maksimal. Jadi eh, selamat merencanakan aksinya Bu Nurul. Saya menunggu hasil dari apa yang telah Ibu Nurul laksanakan ya. Tadi Bu Nurul mengajak berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya untuk melaksanakan aksinya. Selamat merencanakan, selamat mendidik anak-anak kita untuk hasil yang terbaik. Oke, eh, bagaimana sekarang perasaannya Bu Nurul? Alhamdulillah perasaan saya sekarang sudah sedikit lega Bu karena sudah bisa berbagi cerita dengan Bu Tuti Alhamdulillah. dan mendapatkan Iya. solusi yang baik atas permasalahan yang terjadi di kelas saya Bu. Terima kasih
Tuti. Masya Allah, sama-sama Bu Nurul. Saya juga senang berbagi dengan Bu Nurul. Saya dapat pengalaman baru, wawasan baru. Oke, kita berjumpa di lain kesempatan. Saya ingin mendengarkan nih pengalaman dari Bu Nurul setelah melaksanakan aksi ini. Oke, Bu Nurul. Selamat sore. Oke, Bu Tuti. Ya, Selamat sore juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Bu Tuti. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Nurul. Bagaimana kabarnya sore ini Bu Tuti? Kabarnya hari ini saya kurang semangat, Bu Nurul. Banyak pikiran saya. Bu Nurul, Banyak bagaimana pikiran ya Bu Tuti? kabarnya? Iya, Bu Nurul gimana Alhamdulillah, kabarnya? ya. Alhamdulillah saya Ya, dalam kondisi jadi nih, terbaik yaitu suatu dan ceria. Kalau boleh saya tahu Alhamdulillah. permasalahan apa nih yang Ibu Tuti Nah, alami? ini dia. Saya boleh, saya meminta waktunya Bu Nurul nih, kita berbincang-bincang. Saya butuh teman berbagi nih, Bu Nurul. Bu Nurul ada Boleh waktu? Bu Tuti? Alhamdulillah sore ini saya lagi kosong juga. Boleh cerita sama saya? Ada hal apa nih Bu yang ingin diceritakan? Saya ini Bu Nurul, saya kan di sekolah saya itu diamanahkan sebagai wakaf manajemen mutu. Jadi di situ saya bertanggung jawab untuk rapor pendidikan. Nah, jadi untuk rapor pendidikan ini ada satu indikator yang sangat memprihatinkan yaitu pada indikator numerasi, Bu. Jadi indikator numerasi ini mengalami penurunan dari tahun lalu. Nah, sekarang saya berpikir nih bagaimana untuk strateginya begitu, Bu, untuk meningkatkan numerasi. Oh, jadi sekarang permasalahan yang Ibu alami itu tentang indikator numerasi yang mengalami penurunan ya Bu ya? Iya, Bu. Kalau saya boleh tahu nih Bu Tuti, apa hal yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, kalau hal itu saya lihat dari kelas saya ya Bu ya. Lihat dari kelas saya itu kalau numerasi ini kan soalnya banyak permasalahan kontekstual, soalnya soal cerita, kadang panjang-panjang ya. Saya lihat ketika anak-anak waktu geladi bersih NBK kemarin. Nah, mereka itu biasanya anak-anak nih dengan soal-soal yang panjang tuh, ini soal sulit, Bu, malas lah ngerjakannya, sulit nih katanya gitu. Jadi mereka itu udah males duluan gitu. Itu yang kadang membuat kita jadi down juga. Aduh, belum apa-apa udah ini gitu kan. Bagaimana mau meningkatkan numerasinya gitu, Bu. Itu ya Bu Tuti ya. Jadi anak ini Bu Tuti lihat tuh malas ya mengerjakan soal-soal yang panjang ya, numerasi tentang numerasi ya, Ya, males, Bu, males. Heeh. malas ya. Kira-kira nih apa penyebab murid-murid menjadi malas untuk menyelesaikan soal-soal tersebut? Boleh Bu jelaskan? Malas. Jadi mereka ini malas itu karena mereka pertama tadi mindsetnya, Bu. Mindsetnya bahwa soal yang panjang-panjang tuh itu sulit, udah jelas sulit. Nah, itu yang kedua. Kalau udah mindset kan agak susah kita, Bu ya. Yang kedua, kurangnya mereka belum terbiasa menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan analisa, begitu, Bu. Oh begitu. Hmm, kira-kira nih Bu Tuti, menurut Bu Tuti, apakah ada hal lain yang menyebabkan permasalahan mengenai numerasi ini? Ada Bu, kalau menurut saya begini, eh, kan mereka tadi kurang terbiasa ya, kurang terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal ini. Jadi ada mindset kita bukan guru saja, murid juga gitu, bahwa numerasi itu matematika, numerasi ya matematika gitu. Padahal numerasi itu adalah permasalahan kita semua. Numerasi bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Nah, saya ini sudah menyelesaikan topik PNM tentang numerasi, Bu. Jadi,
numerasi itu misalnya bisa diterapkan di mata pelajaran PJOK ketika mengukur massa, berat badan. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, itulah tadi bagaimana permasalahannya adalah numerasi itu matematika gitu. Semuanya ya murid ya guru. Apalagi murid kalau dengar matematika kan udah kerut keningnya udah kerut duluan gitu, Bu. Ya, iya betul Bu, betul sekali Bu. Uh, Kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, permasalahan numerasi ini pada murid-murid yang belum terbiasa menganalisa soal-soal yang sifatnya cerita Bu ya, atau beberapa permasalahan konseptual, dan juga kurangnya pemahaman dari guru Mm-mm. mata pelajaran lain, bahwa mata pelajaran Ya, lain juga bisa integrasikan numerasi dalam kegiatan pelajaran mereka. Nah, ini saya mau bertanya dengan Ibu, untuk mengatasi permasalahan ini, apa yang sudah terpikirkan oleh Bu Tuti? sebenarnya saya itu udah terpikirkan juga beberapa ide, Bu. Cuman inilah saya butuhlah pandangan teman berbagi, Bu ya. Jadi langkah pertamanya itu kan tentu kita maksud saya itu saya ingin mengenalkan dulu nih kepada anak-anak numerasi itu ini loh, numerasi itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan matematika, apa pentingnya numerasi. Nah, itu tuh misalnya melalui gini. Kita kan kalau di sekolah udah biasa tuh literasi, menggiatkan literasi. Nah, sekarang menggiatkan numerasi, misalnya melalui perlombaan bikin poster gitu, Bu. Poster-poster yang dibuat oleh murid, tapi sekarang fokus pada numerasi gitu. Nanti dipajang gitu, Bu. Wah, ide bagus itu Bu Tuti. Saya sangat mengapresiasi sekali Iya. rencana Bu Tuti. Bisa Ibu berikan gambaran nggak yang jelas mengenai langkah Ibu tadi untuk membuat numerasi ya, gerakan numerasi. Iya, poster, poster numerasi. Jadi kan kita mengenalkan dulu nih kepada anak-anak. Ketika mereka membuat poster-poster, tentu mereka akan mencari sumber-sumber. Akhirnya kan mereka belajar sendiri. Oh, ternyata numerasi itu ini ya. Jadi mereka tahu. Jadi mereka memahami begitu, Bu. Jadi atau lomba-lomba lainnya, lomba-lomba yang sederhana, tapi fokusnya ke numerasi, gitu, Bu. Ya. Wah, saya semakin tertarik nih Bu Tuti. Lalu selanjutnya ide Iya. apa lagi nih yang Ibu Tuti rencanakan? Itu Bu ya, itu ke muridnya. Nah, sekarang Ya, kalau ke gurunya, tadi kan kita pembiasaannya itu. Jadi saya ingin mindset guru-guru itu berubah gitu Bu, bahwa numerasi itu bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran matematika. Numerasi itu bukan hanya cerita tentang berhitung matematika, tapi juga bagaimana melatih mereka berpikir. Nah, jadi saya ingin mengajak guru-guru itu memahami itu. Nah, yang saya pikirkan itu misalnya mengadakan webinar, ya kita mencari narasumber yang ahli untuk menjelaskan ini melalui komunitas belajar. Kita udah punya Kombel, Bu, udah jalan. Cuman kalau webinar belum sih, gitu, Bu. bagus. Oh, ide Ibu Tuti. Numerasi memang perlu ya Bu untuk menjadi perhatian kita semua ya. Karena sangat penting Iya. agar meningkatkan kemampuan kritis ya Bu ya, serta mengelola kegiatan secara rutin. Untuk melaksanakan itu kita memang harus berkolaborasi. Nah, komitmen apa yang Mm-mm. Ibu lakukannya? Eh, jadi tentunya saya udah merasa bahwa ini bukan hal yang mudah, Bu ya. Untuk pertama untuk merubah mm, paradigma tadi, paradigma guru, paradigma murid. Nah, saya tentunya tadi saya butuh kolaborasi. Pertama-tama saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengajak kepala sekolah memberikan penguatan. Kemudian yang kedua saya akan membentuk tim, tim numerasi. Jadi udah ada tim literasi, sekarang tim numerasi. Jadi melalui tim inilah nanti kita akan membicarakan program-program bagaimana menggiatkan numerasi. Kalau rencana saya sekarang yang terpikirkan gitu sih, Bu. Oh ya, oke Bu Tuti. Selanjutnya ini kira-kira bagaimana tindak lanjut Ibu ke depan mengenai gerakan numerasi ini? Katanya Ibu kan akan membuat tim numerasi ini. Tindak lanjut ke depan seperti apa Bu?
Jadi tindak lanjutnya tadi kita saya akan bertemu dengan kepala sekolah ya Bu ya. Dari sini saya terpikirkan nih dari pembicaraan kita tadi saya akan bertemu dengan kepala sekolah, kemudian dengan biasanya tuh kita saya dengan kepala sekolah nanti akan membentuk tim-tim tentunya menunjuk orang-orang yang berkaitan dengan numerasi ini ya, orang-orang ahli IT juga, waka kesiswaan tentunya, waka kurikulum. Nah, kita akan merangkul mereka untuk menjalankan program-program numerasi. Jadi ada nanti namanya menggiatkan numerasi. Gitu, Bu. Jadi nanti dengan kolaborasi itulah kita akan saling bekerja sama, Bu. Oke Bu Tuti. Jadi nanti Ibu akan berkolaborasi dengan guru Kombel ya untuk menggiatkan kebiasaan numerasi ini ya Bu ya. Juga berkonsultasi dengan kepala sekolah ya. Mm-mm. Oke Bu Iya, Tuti. Saya yakin betul. Ibu akan menjalankan komitmen ini dengan baik. Oke Bu Tuti. Dari perbincangan ini Bu Tuti, kira-kira bagaimana perasaan Bu Tuti sekarang? Perasaan saya sekarang eh, saya sudah mulai terpikirkan, Bu. Tadinya saya bingung. Saya dengan siapa lah saya ngobrol gitu untuk berbagi. Ini langkah saya yang saya pikirkan ini sudah tepat atau belum ya? Atau bagaimana dengan agar dia menjadi efektif. Tapi setelah melalui perbincangan dengan Bu Nurul tadi, pikiran saya jadi terbuka. Kita harus mencoba, ya kan, Bu ya? Betul sekali Bu. Kalau kita tidak mencoba kita tidak akan tahu ya. Alhamdulillah kalau Bu Tuti Iya. sudah merasa lega. Saya rasa juga perbincangan hari ini sungguh luar biasa Bu ya. Dan saya harap Bu Tuti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang Bu rencanakan dengan penuh semangat. Baik Ih, Bu, terima kira-kira kasih, Bu ada hal lain yang Nurul. baik Bu Tuti, Eh, kira-kira ada hal lain yang ingin cukup, Ibu Bu. bicarakan? Cukup, Bu. Saya sudah mendapat pandangan dan pencerahan dari dialog kita hari ini. Oke Bu Tuti, selanjutnya saya tunggu ya kabar baik dari Bu Tuti setelah melaksanakan kegiatan rencana untuk meningkatkan kemampuan literasinya, numerasinya ya. Iya, baik Bu Nurul. Terima kasih dengan sesi berbaginya hari ini. Ya, sama-sama Bu Tuti. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.